Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu dan juga jamaah Masjid Al-Ukhwah yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di masjid yang kita cintai ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan majelis ilmu kita dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah hakikat mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keutamaan, cara mencintai dan konsekuensinya. Ya. Hadirin sekalian, mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan di antara tanda sempurnanya iman seorang muslim itu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dari kedua orang tuanya, dari anak-anaknya, seluruh manusia, bahkan lebih dia cintai dari dirinya sendiri. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian wahai muslim, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku ini lebih dia cintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Suatu hari Nabi yang mulia berjalan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dipegang tangannya Umar itu. Itulah Nabi yang mulia, Pak. Siapapun orang yang berjumpa Nabi, siapapun, kesannya sama. Akulah orang yang paling spesial di hadapan Nabi. Karena Nabi kalau sudah bertemu dengan sahabatnya, dengan siapapun juga, Nabi itu all out. Makanya kesannya aku orang yang paling spesial. Ada buku yang bagus, tebal bukunya tapi bahasanya ringan. Ya, karya Syekh Saleh Al-Munajjid, judulnya Kaifa Ta'amulun Nabi Mal Akharin. Bagaimana seni bergaul, seni berinteraksi yang Nabi ajarkan terhadap orang lain gitu. Karena perlu seninya, perlu ilmu, betul tidak? Ya, bergaul, bermuamalah dengan orang itu ada ilmunya, ada seninya. Nah, ya.
Itu Nabi yang mulia itu, Masya Allah. Nah, Umar sangat gembira sekali. Maka spontan saja Umar menyampaikan kalimat, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasul, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Apa maknanya, Pak? Apa maknanya? Ya, Umar lebih cinta kepada dirinya ketimbang kepada Nabi. Wajar tidak? Manusiawi. Wajar, Pak. Tapi tidak dalam masalah kesempurnaan iman gitu. Nah, Nabi itu mengingatkan, la ya Umar, kata Nabi. Enggak boleh, wahai Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Enggak sempurna imanmu hingga aku ini lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Itu Umar bin Khattab terdiam sejenak, kemudian menyampaikan, fa innahul an wallahi ya Rasulullah la anta ahabu ilayya min nafsi. Maka sekarang wahai Rasulullah, sungguh demi Allah, engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Apa kata Umar? Al-an ya Umar, sekarang sempurna imanmu. Ya. Nah, kisah ini dicatat Imam Al-Bukhari, Pak, dalam sahihnya. Jadi Nabi yang mulia itu mengajarkan kepada Umar dan kepada kita semua tentang bagaimana mencintai Nabi, hakikat cinta kepada Nabi. Ya. Hadirin sekalian, keutamaan mencintai Nabi itu banyak, Pak. Nah, saya sebutkan dua sajalah di kesempatan pagi ini. Yang pertama, seseorang yang mencintai Nabi dengan kecintaan yang benar, Pak, dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Ya subhanallah. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, ini kitab tentang sirah Nabi, tapi menarik cara ya menyusunnya itu menarik gitu. Ya, dibedah dari awal sampai akhir termasuk keseharian Nabi, tapi didetailkan. Ya, kalau kita baca kitab Zadul Ma'ad, Pak, kalau di terjemah itu ada sekitar 7 jilid. Zadul Ma'ad. Ya. Jadi kalau ingin sukses, bahagia, udah ya ikuti yang Nabi lakukan gitu ya. Itu poin pentingnya dari kitab itu gitu. Maka didetailkan semua tuh. Ya. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, ketika seseorang mendapatkan manisnya iman, Pak, dia akan menikmati ketaatan kepada Allah. Kan ada ya di antara kita yang mengerjakan kewajiban itu terpaksa gitu. Jadi ibadah itu belum didasarkan pada kecintaan. Ya, masih terpaksa saja, ya belum menikmati benar gitu. Itu juga sebagai seorang muslim ya harus begitu. Maksudnya paksakan saja gitu kalau kewajiban. Tapi kalau terus di sana dia tidak akan merasakan apa? Kenikmatan beribadah. Harus paham benar tuh bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya taat kepada Allah, karena manusia tidak akan bahagia kecuali dengan itu. Betul tidak, Pak? Mau nyari apa? Kebahagiaan dengan banyaknya harta, dengan tingginya pangkat dan jabatan, status sosial di masyarakat, dengan popularitas karena terkenal punya banyak pengikut? Bukan, itu bukan kebahagiaan. Bahagia itu manakala kita taat kepada Allah. Pasti bahagia, pasti itu. Pasti bahagia itu. Ya. Nah, kalau dia mendapatkan manisnya iman, kata Ibnu Qayyim, udah dia
Dia menikmati apapun ketaatan itu gitu. Ya. Nah, ternyata mencintai Nabi itu akan menghantarkan seseorang mendapatkan manisnya iman. Ayat dalil banyak. Di antaranya hadis yang sahih yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia menyampaikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Apabila perkara tersebut ada pada seorang muslim, wajada bihinna halawatal iman, maka dengannya dia pasti mendapatkan manisnya iman gitu. Ya. Yang pertama yang disebutkan apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Ini nih, ya, yang jadi pembahasan kita. Yang kedua, wan yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang mencintai orang lain karena Allah. Suami mencintai istri karena Allah, istri mencintai suami karena Allah. Orang tua mencintai anak karena Allah, anak cinta kepada orang tua karena Allah, karena Allah. Yang ketiga, wa yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Yang ketiga, seseorang yang tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan, memberi hidayah, sebagaimana dia tidak mau benci dilempar ke dalam api. Nah, itu kalau ada 3 itu dia mendapatkan manisnya iman. Yang pembahasan kita yang pertama, jadi manakala Allah, Rasul lebih dia cintai, bahkan lebih dia cintai dari diri sendiri. Ternyata di dalam Al-Quran disebutkan di beberapa ayat. Yang pertama di surat At-Taubah, surat Al-Ahzab dulu. Ini surat ke-33 ayat yang ke-6. Disebutkan di sini, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Subhanallah. Ini Allah menegaskan. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dari dirinya sendiri gitu loh. Ya. Kalau ada orang tua menyampaikan begini, Pak. Nah, kamu ini lebih, hanya kamu yang bapak cintai, nak, atau ibunya, bapak rela apapun untuk kamu. Ya, bahasanya ya, yang penting kamu makan gak apa-apa, mama tidak makan juga. Yang penting kamu ya sehat, gak apa-apa, mama sakit juga. Ini kan orang tua yang begitu ya, saking sayang kepada anak kan, itu kalimat itu ya, bahwa kamu lebih utama, lebih spesial, lebih istimewa di sisiku, itu begitu konsekuensinya gitu ya. Saya ada tetangga di Cianjuang sana, Cibaligo itu. Jadi tetangga saya ini sakit, Pak. Ini di masa pandemi, ya, nah, sakit, tapi nggak mau dibawa ke rumah sakit, nggak mau. Kenapa nggak mau ke rumah sakit? Takut mati kan? Karena waktu itu kan orang kalau udah sakit ke rumah sakit ujungnya mati gitu ya. Itu waktu sudah ramai sekali Pak, COVID itu. Nggak mau katanya, nggak mau ke rumah sakit, takut mati Pak. Setiap ke rumah sakit meninggal gitu kan. Ini unik gitu ya. Iya memang sampai luar biasa itu. Akhirnya Pak dia ya udah saya mau diurus sama
orang tua saya aja lah katanya. Itu orang tuanya ngurus, Pak. Udah tua. Ya udah orang tuanya yang ngurus. Nah, ada kalimat begini. Jadi kan karena tiap hari ketemu gitu ya. Saya doakan biar anaknya cepat sembuh katanya. Ya. Akhirnya sembuh, Pak. Izin Allah itu ya. Dia cerita, itu orang tua menyampaikan, ya, Mama rela, ya, Mama rela sekalipun harus mati, yang jelas kamu harus hidup katanya. Diberikan apapun untuk anak itu kan kadang orang tua begitu tuh, betul tidak? Ya. Nah, ayat an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, itulah iman gitu. Jadi Nabi harus kita utamakan dari apapun juga, termasuk dari diri sendiri gitu. Maka nanti prakteknya para sahabat itu begitu dan orang-orang beriman begitu, Pak. Jangan heran sejarah mencatat orang-orang yang rela mengorbankan nyawa sekalipun untuk membela kehormatan Nabi itu banyak sekali. Dalam catatan sejarah itu banyak sekali, Pak. Ya kan? Kan Nabi dihina, digambarkan dalam bentuk karikatur bukan baru kan, udah lama. Selalu ada orang yang tampil membela Nabi, Pak. Sampai sebagian rela mengorbankan nyawa sendiri gitu. Ya begitulah iman gitu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Yang kedua di surat At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, ya, wa ashiratukum, yang kerabat, ya, keluarga, karib kerabat, wa amwalun yaqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, tijarah bisnis yang kamu usahakan, wa masakinu tardawna, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ya, bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, pasangan hidup gitu, karib kerabat, harta yang diusahakan, bisnis yang kamu takut rugi, tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum, itu semua lebih kamu cintai, minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta yati Allah bi amri, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Ini kata para ulama disebut dengan manajemen cinta, Pak. Jadi bagaimana cinta yang menghantarkan kepada kebahagiaan, kemuliaan, keagungan? Ya ini begini cara mencintai itu. Yang pertama urutannya, siapa yang dicintai? Allah. Ini kalau kita ingin bahagia, Pak, maka yang pertama harus berjuang, miliki ilmunya, cintai Allah. Yang kedua apa? Rasulullah. Yang ketiga di ayat ini apa? Jihad di jalan Allah. Ini urutannya. Cintai Allah, Rasul, jihad di jalan Allah, baru kemudian orang tua, anak, saudara, istri gitu ya. Apalagi karib kerabat, harta, perusahaan, bisnis, rumah, tempat tinggal, subhanallah. Ini kalau kita begini cara nge-manage cintanya, urutannya Pak, pasti kita akan bertemu dengan kemuliaan. Dan silakan baca kisah-kisah para nabi, para sahabat nabi, orang-orang soleh, ya begitulah mereka menjalani kehidupan gitu. Banyak sekali, Pak. Maka mereka mendapatkan manisnya iman. Ada seorang sahabat Nabi namanya siapa? Hanzalah. Pernah dengar tidak kisah Hanzalah? Hanzalah ibnu Amir.
Ghuslul malaikah. Manusia yang dimandikan malaikat. Ini menarik kisah. Yang pertama apa? Hanzalah ini dia masuk Islam ketika Mus'ab bin Umair berdakwah. Nah, kenapa mudah masuk Islam? Karena dia sudah mendengar dari ayahnya langsung, namanya Amir. Jadi Amir ini seorang yang kesehariannya gaul sama Yahudi. Di Madinah kan Yahudi itu udah biasa mereka, bahkan mereka menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka tahu sifatnya, tahu persis. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi, kenal Nabi seperti mengenal anak-anaknya gitu, bahkan lebih. Itu orang Yahudi itu. Diceritakan ya, sifatnya, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Ya subhanallah. Sampai Nabi kemudian datang ke Madinah, maka bahagia sekali siapa? Hanzalah. Langsung dia menemui ayahnya. Ayah katanya, yang ayah kenalkan itu tentang Nabi itu sudah ada. Ayah beriman ayah kepada Nabi. Diceritakan dan dia menolak. Apa katanya? Saya kira dari Bani Israel katanya. Ya. Padahal tanda-tandanya jelas sekali. Debat panjang kok, ya udah akhirnya datang kepada Nabi, ya kata Nabi itulah hidayah. Sudah, kamu tugas kamu menyampaikan saja. Nah, ketika di peperangan-peperangan itu, di perang Uhud, Hamzah minta izin kepada Nabi, dan dia ikut. Ya Rasulullah, izin aku penggal ya kepala ayahku. Bayangin, Pak. Kenapa? Ya Rasulullah, ayahku berada di barisan ada musyrikin. Ya, membela mereka. Aku khawatir gitu. Kalau kemudian nanti terbunuh di tangan sahabatmu, aku jadi benci, dendam kepada sahabat. Wajar Pak, orang tua sendiri kan. Daripada sama orang lain, mending sama aku saja, aku bunuh sekalian. Nabi yang mulia itu menyampaikan jangan. Nanti apa kata orang-orang? Allah Maha tahu keimananmu. Subhanallah. Terus ketika beliau ikut berperang itu kan baru menikah. Baru menikah malam pertama. Disuruh jihad, maka Hanzalah meninggalkan istrinya. Lihat Pak. Disuruh jihad, dia tinggalkan istrinya. Baru akad malam pertama Pak. Ya. Hayya bil jihad, panggil jihad. Ditinggalkan istrinya, dia pakai baju besi, naik kuda, bawa pedang. Lupa belum sempat mandi besar. Jihad. Setelah perang, tuh Nabi mengecek para sahabat yang terbunuh siapa saja. Nabi itu terkaget melihat jenazah Hanzalah. Ini kenapa Hanzalah basah, padahal nggak ada hujan. Kata Nabi, ra'aitul malaikah. Aku melihat banyak malaikat berebut memandikan jenazah Hanzalah. Dicari tahu ternyata kata ya tadi malam suamiku itu ya ketika mendengar seruan jihad dia tinggalkan aku, belum sempat mandi. Ya, subhanallah. Itu begitulah para sahabat. Kecintaan kepada Nabi itu luar biasa dan kepada jihad. Ya. Emang begitulah iman. Banyak ayat ya Pak, cuma tidak mungkin dibahas semua ya. Yang begitu itu pasti mendapatkan manisnya iman gitu. Pasti itu Pak. Ya. Yang kedua, mencintai Nabi yang mulia keutamanya apa? Akan menghantarkan dirinya bersama dengan Nabi di surga. Ya. Jadi kalau kita mencintai Nabi yang mulia, kita akan bersama dengan Nabi. Tentu cinta yang benar, karena kalau hanya ngaku cinta mudah Pak. Kecintaan yang benar. Nabi yang mulia bersabda, al-mar'u
Ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Betul tidak? Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai, Pak. Di dunia sajalah, para bapak kan ngumpul sama siapa? Dengan istri, betul tidak? Ya kan, kita cinta kepada istri kita, ya sama istri kita. Kita ini dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Pasti itu. Nah, Anas bin Malik menceritakan, suatu hari kami di Madinah di Masjid Nabawi sedang bermajelis ilmu gitu. Ada seorang laki-laki ini riwayat Imam Bukhari, di Imam Muslim disebutkan riwayat itu dia Arab Badui di riwayat Imam Muslim disebutkan. Dia datang dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasul, kapan kiamat terjadi? Nabi itu balik bertanya, "Wa madza a'dadta laha?" Kamu ini nanya kapan kiamat terjadi, sudah punya bekal apa untuk kiamat? Kata dia, "La syai'a ma a'datu laha min katsiri sholatin wala shaumin wala shadaqatin." Gak ada ya Rasul, aku tidak mempersiapkan hari kiamat akhirat dengan memperbanyak sholat, berbanyak puasa dan sedekah. Bukan tidak mengamalkan, maksudnya tidak seperti sahabat yang utama, biasa aja lah gitu. Walakinni, akan tetapi aku ini ahabbullah uhibbullah wa rasulah. Tetapi aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku sangat cinta kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau kamu benar, fa innaka man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Dalam lafaz Bukhari, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Itu Anas bin Malik, bahkan hadir tuh, Anas bin Malik tuh hadir kan. Dia memberikan komentar begini, fama farihna ba'dal Islam farhan asyadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Enggak pernah kami bahagia setelah mendapatkan nikmat iman dan Islam dengan kegembiraan yang sangat luar biasa, kecuali tatkala kami mendengar Nabi bersabda, seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Kata Anas, itu terkenal ucapannya, Pak. Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Aku sangat mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum. Aku berharap kelak dikumpulkan bersama mereka di akhirat nanti di surga, atas dasar kecintaanku kepada mereka. Wa ilam a'mal bimithli a'malihim, sekalipun amalku tidak mungkin seperti amal mereka. Ini Anasnya tahu diri, padahal dia sahabat loh. Lah sahabat itu kan dapat keutamaan. Sahabat itu luar biasa keutamaannya, betul tidak? Sahabat Nabi, Pak. Tapi Anas tahu diri. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat senior. Kita sajalah dalam satu organisasi, kalau kita ikut kan kita tahu ada orang-orang yang lebih senior dari kita. Mungkin secara populer itu kita lebih dikenal. Kalau ketemu sama orang-orang senior, wah kita malu, Pak. Jasa mereka gitu ya, pengorbanan mereka untuk dakwah ini, aduh. Maka saya kalau ada pertemuan para ulama multaqo, saya ikut, Pak. Saya hadir dimanapun juga kalau saya punya waktu, dan saya usahakan. Kenapa? Karena saya banyak belajar gitu. Kita kadang merasa kalau tidak bertemu kayak sudah serius dakwah ini gitu ya. Ketemu sama senior, Pak, tokoh-tokoh dai yang luar biasa, aduh kita malu, nggak ada apa-apanya gitu. Nah kayak begitu ya, kenjalin amal nggak mungkin. Itu langsung tahu diri, Pak. Makanya dia bahagia untuk ada hadis Nabi, seseorang dikumpulkan atau bersama dengan yang dia cintai. Kata
Anas. Siapa gerangan yang amalnya bisa menyamai Nabi, Pak? Ada tidak? Enggak ada. Siapa gerangan yang amalnya bisa menyamai amalnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab di antara kita? Ada tidak? Mustahil, Pak. Tapi ternyata kedudukan yang tinggi, agung dan mulia itu bisa diraih dengan kecintaan yang benar kepada mereka. Ya. Harusnya sebagaimana Anas bahagia dengan kabar gembira dari Nabi ini, ya kita pun harus begitu, betul tidak? Kita bahagia, alhamdulillah, gembira dengan hadis Nabi tadi ya. Berpeluang, Pak. Makanya pahami benar bagaimana mencintai Nabi itu harus benar-benar gitu. Ya, harus benar gitu ya. Ini keutamaan mencintai Nabi, Pak. Nah, sekarang bagaimana cara mencintai Nabi? Bagaimana mencintai Nabi itu bagaimana gitu loh. Ya. Yang pertama, mencintai Nabi yang mulia dengan mengagungkan Nabi itu penting sekali, Pak. Mengagungkan Nabi itu penting sekali. Ya, karena orang yang mencintai pasti kan mengagungkan, memuja-muja, betul tidak? Jadi mencintai Nabi dengan cara apa? Mengagungkan Nabi. Ya. Penting sekali. Tetapi mengagungkan dalam koridor syar'i yang dibenarkan. Jangan berlebihan, jangan. Karena sekarang kita hidup di tengah-tengah dua kubu, Pak. Ada yang gulu berlebihan mengekspresikan cinta itu, gulu berlebihan. Bahkan kategorinya sudah menyimpang gitu. Ada yang begitu. Ada yang meremehkan Nabi gitu loh. Ada, Pak. Ya. Ada yang gulu, ada yang merendahkan. Ya. Orang-orang liberal kan begitu, Pak. Orang-orang liberal. Ada orang-orang sufi yang ekstrim. Orang-orang sufi itu begitu. Tidak semua, tidak semua. Ya. Ekstrim biasanya, Pak. Ya. Dan ada yang meremehkan gitu. Maka mereka itu menolak, ya, mensakralkan teks itu kan nggak mau mereka itu. Orang liberal itu begitu. Ayat Quran, termasuk hadis Nabi kan. Ya. Seperti itu. Jadi kita mengagungkan dengan yang benar, Pak. Ya, agungkan dengan cara yang benar. Yang kedua, bagaimana mencintai Nabi? Kenali Nabi yang mulia dengan baik dan benar, Pak. Kenali Nabi yang mulia. Seseorang itu semakin mengenal Nabi pasti semakin mencintai. Itu pasti itu. Ya. Bagaimana mungkin seorang muslim benar mencintai Nabi, dia tidak mengenal Nabinya? Mungkin tidak. Enggak mungkin. Seseorang mencintai orang tuanya kenapa? Dia tahu pengorbanan orang tuanya. Seseorang itu dicintai karena dua, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama karena dia berjasa kepada kita. Yang kedua karena memang dirinya yang mulia, memiliki akhlak yang mulia, perangai yang mulia, kan dia dicintai biasanya, betul tidak? Nah, kenapa kita mencintai orang tua kita? Karena kita tahu pengorbanan orang tua untuk kita, betul tidak? Maka wajar seorang anak cinta kepada orang tuanya, harus bahkan. Karena jasanya besar. Dan kemudian orang tua sayangnya kepada kita, itu kan, perhatiannya Masya Allah, tabarakallah. Terutama di saat kita masih kecil. Apalagi yang kita sudah jadi orang tua kan, merasakan benar kan? Jadi orang tua merasakan benar. Nah, hadirin sekalian, siapa yang paling berjasa dalam hidup kita, Pak? Siapa? Siapa, Pak? Yang paling berjasa siapa? 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 Rasulullah. Apa maksudnya, Pak? Rasul itu, Pak,
paling berjasa. Dia paling sayang kepada kita. Itu Rasulullah. Syariatnya kita mendapatkan nikmat iman dan Islam saat ini karena dahulu yang belum mendakwakan Islam. Dan lihat bagaimana pengorbanan Nabi ketika berdakwah, betul tidak? Disebut orang gila, disebut tukang sihir, disebut dukun, bahkan nyawanya diancam sampai kepalanya dihargai 100 unta, itu bayangkan. Berkali-kali Nabi itu hendak dibunuh. Ya. Kita merasakan apa? Nikmat iman dan Islam sekarang ini. Yang dengan nikmat iman dan Islam ini, hadirin sekalian, coba hadirkan perasaan kita, Pak. Istisyar gitu ya, apa? Dengan nikmat iman dan Islam walaupun sebesar zarrah, kita berpeluang masuk ke surganya Allah. Itulah iman itu begitu, Pak. Imam Nawawi itu menulis hadis. Ini riwayat Imam Al-Bukhari di kitab Riyadhus Shalihin bab-bab terakhir lah. Tentang apa? Tentang orang yang terakhir, Pak, keluar dari neraka dan dia masuk ke surga. Orang muslim gitu. Sampai kata sahabat yang Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan ini, sampai Nabi tersenyum kelihatan giginya gitu. Menceritakan ini, Pak, hadisnya sahih. Bagaimana singkatnya? Jadi seseorang yang terakhir keluar dari neraka itu orang yang dia punya iman gitu. Imannya sebesar darah kecil dan dia banyak berbuat dosa. Dia masuk neraka, dia tidak punya amalan yang mendatangkan syafaat yang meringankan dia gitu. Ya dia diazab di neraka. Ya. Ini pentingnya, Pak. Kita hidup di zaman fitnah sekarang ini. Jadi kalau dalam syariat hukumnya haram, ya haram. Walaupun boleh jadi kita terjerumus misalkan. Jangan menghalalkan. Karena beda. Ada melanggar hukum, ada merubah hukum. Kalau melanggar hukum itu kategori dosa, kita berdosa, Pak. Tapi kalau merubah hukum bisa kufur kita. Penting gitu. Orang nggak sholat, ya diyakini saya dosa, udah gitu jelas. Tinggal tobat kepada Allah, pahami. Dia berzina, itu dosa, jangan dihalalkan. Dia ribawi muamalah, itu dosa gitu loh. Jangan jadi halal gak dia mengerjakan, jangan. Dia punya anak sudah dewasa perempuan belum berjilbab, yakini itu dosa. Jangan kemudian itu kan budaya Arab, ikut-ikutan, jangan. Ya kalau syariat menetapkan wajib, ya wajib gitu loh. Dia belum bisa mengerjakan, terjerumus, ya yakini. Itu kata para ulama ketika mengomentari hadis ini. Dia keluar, kata Allah, masuklah kamu ke dalam surga. Dia merangkak, Pak. Kata dia, penuh ya Rob surga. Penuh ya Rob gitu. Ya. Kata Allah, masuk ke dalam surga. Di benaknya itu, siapa yang terakhir ngerangkak kebayang gitu kan, penuh ya Allah. Kali ketiga kata Nabi, kata Allah, masuk ke dalam surga. Ini kalimatnya. Bagimu kenikmatan dunia 10 kali lipatnya untukmu. Itulah kata Nabi tingkatan surga yang paling rendah. Nah sekarang, Pak, orang yang terkaya di dunia siapa, Pak? Lihat bagaimana kekayaannya. Lah kita tinggal di sini aja, alhamdulillah, betul tidak? Kau mau rumahnya tidak nyicil, rumah sendiri, gede tanahnya gitu kan, punya kendaraan, ada taman, udah kipas-kipas, masya Allah, nikmat itu ya. Malah berapa ukurannya, Pak? Kayaknya kita udah punya surga aja. Orang terkaya lihat siapa? Bagaimana hartanya? Kenikmatan dunia 10 kali lipatnya. Itu kenikmatan sudah paling keren untuk orang seperti itu. Tahu kenapa? Karena dia punya iman sebesar zarrah tuh, dihargainya luar biasa. Apalagi imannya sempurna kan? Dan target kita apa, perjuangan kita ini? Kita harus benar-benar wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kita harus berjuang agar jangan mampir ke neraka, langsung ke surga. Itu perjuangan kita gitu.
Masih itu perjuangan kita, Pak. Subhanallah. Ya. Itu Nabi yang mulia jasanya, Pak. Itu Nabi yang mulia begitu jasanya. Di surat At-Taubah 128 satu ayat sebelum terakhir Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana Nabi itu, Pak, kepada kita kasih sayangnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kamu sendiri. Lihat sifatnya. Azizun alaihi ma'anitum, berat terasa olehnya penderitaan. Itu Nabi itu begitu. Aduh. Kalau kita mau kalimat ini, Pak, azizun alaihi ma'anitum. Harisun alaikum, ingin kamu itu beriman semuanya, masuk surga semuanya. Itu Nabi itu begitu. Allah sebutkan sifatnya itu. Harisun alaikum. Bil mu'minina rauf rahim. Sangat sayang kepada orang beriman gitu loh. Sayang sekali Nabi itu, Masya Allah. Maka di beberapa riwayat ketika Nabi menjelang wafat yang disebutkan apa? Di antaranya ummati, ummati. Dan ketika dibangkitkan pertama kali Nabi juga yang keluar apa? Ya Jibril, aina ummati, aina ummati. Kemana umatku, kemana umatku, di mana umatku? Subhanallah. Itulah pemimpin Nabi yang mulia, Pak. Maka wajar kita cintai, betul tidak? Ditambah kemuliaan Nabi. Coba Bapak baca pelajaran Nabi yang mulia, Bapak kenali Nabi yang mulia itu. Kesempurnaan fisik khalqiyahnya dan kesempurnaan akhlak khuluqiyah sampai Allah bersumpah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Yang memuji siapa? Allah. Kalau yang memuji manusia biasa aja, Pak. Kita dipuji sama orang-orang biasa aja, nggak istimewa. Yang mujinya Allah. Luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, kita nggak kenal Nabi, nggak mungkin kita bisa memahami itu gitu. Nggak pernah baca sama ilmu Muhammadiyah gitu kan, kita baca, nggak mungkin. Makanya kenali dengan baik dan benar, maka pasti akan muncul kecintaan, Pak. Sempurnanya fisik Nabi itu, makanya orang tuh melihat Nabi itu. Ini apa, curhat pengalamannya Amr bin As dan Khalid bin Walid. Maka setelah mereka masuk Islam tuh, mereka tuh nggak berani menatap wajah Nabi secara langsung tuh. Wibawanya itu, Pak. Mereka menyampaikan siapapun yang ketemu Nabi itu kalau dia harus jujur. Ya, mereka menceritakan dulu juga sama. Tapi karena kesombongan fanatisme jahiliyah yang menghijab kami dari hidayah, kata Amr bin As dan Khalid bin Walid. Wajah Nabi itu luar biasa. Semua lihat ketemu Nabi itu luar biasa, Pak. Ada kebahagiaan tersendiri. Kita cobalah ketemu orang soleh gitu ya, ahli ibadah soleh, ilmunya Masya Allah, akhlak mulia. Kita senang, Pak. Belum banyak ngomong baru dengar itu, aduh senang sekali orang ini gitu. Ini Nabi yang mulia. Sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya. Apa di antara kata Imam Ibnu Qayyim, Pak, di antara kesempurnaan akhlak Nabi itu, subhanallah, Nabi tidak pernah mencela makanan. Tidak pernah mencela makanan. Dihidangkan suka dimakan, kalau enggak Nabi yang mulia itu apa kalimatnya? Kami tidak biasa makan seperti ini dulu, jadi saya tidak terbiasa, kamu yang makan. Enggak kemudian nukia patut dihidangkan atau yang bau yang kurang uyah karena kita mencela makanan. Nabi tidak pernah, Pak. Kan dahulu tuh Khalid bin Walid dia berburu dob itu binatang seperti ini, kadal di padang pasir, dob. Itu diburu dibakar itu ya, dihidangkan kepada Nabi. Ini niatnya baik kan. Kata Nabi, ini apa? Disebutkan, ini dob ya Rasulullah. Nabi lihat, ya buat kamu saja, aku tidak pernah makan yang seperti ini dari dulu. Nggak terbiasa, kamu yang makan saja. Subhanallah, Pak. Ya, nggak pernah mencela. Kalau nggak suka Nabi tidak pernah. Ya. Itu Nabi yang mulia akhlaknya. Kita nggak mungkin kalau tidak membaca, ya tidak mengenal lewat
Sirah Nabawiyah, Syamil Muhammadiyah, kan banyak. Lewat dalail itu apa? Mujizat Nabi gitu. Akan nalin Nabi yang mulia ya. Jadi seorang dicintai karena jasanya dan karena kemuliaan pribadinya. Ya, dan itu ada pada Nabi yang mulia. Gitu. Ya. Yang ketiga, bagaimana mencintai Nabi yang mulia dengan cara mengamalkan sunnahnya, ittiba kepada beliau. Itu mencintai Nabi. Cintai Nabi yang mulia. Ittiba kepada beliau. Jadi semakin kita mencintai Nabi, itu semakin ingin mengikuti Nabi, betul tidak? Seseorang aja lah yang punya idola artis Korea misalkan gitu ya, diikuti jadi model rambut, pakaian gitu kan. Dia cinta, dia suka dengan idolanya, betul tidak? Diikuti tidak, Pak? Diikuti. Anak-anak muda yang rambutnya dimohak itu, yang tahiyat ke sini nih rambutnya. Ya, pakai jaket, banyak paku payung, karatan, pakai rantai gitu kan, celana bolong-bolong gitu kan, masa gaya gitu. Saya pernah ketemu mereka, saya penasaran, saya tanya, siapa idola kalian? Ternyata, ya, tokoh-tokoh pang, anak pang kan. Disebutin siapa? Disebutin. Oh pantesan, rambutnya begitu, dan yang idola juga begitu penampilannya. Pakaiannya diikuti sampai bertato, diikuti tatonya juga. Tatoan diikuti karena dia ngikutin. Nggak peduli itu hukumnya haram dalam agama, kan diikutin, betul tidak? Itu favoritnya kan, idolanya gitu loh. Nah kita orang beriman sebelum mengidolakan siapapun, pastikan Nabi yang mulia itu yang jadi idola kita dulu. Kenakan ke anak-anak kita, Pak. Kalau sudah begitu kan pasti kita ngikutin, pasti ingin ngikutin gitu, ya. Dan ternyata mentaati Nabi, ngikuti Nabi bagian dari taat kepada Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Kita mentaati Nabi itu dengan mengamalkan yang Nabi sampaikan, sunnah-sunnah Nabi itu hakikat kita mentaati Allah itu. Ya. Nah, kemudian di surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi gitu loh. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kamu akan dicintai Allah dan akan diampuni dosa-dosamu. Ngikuti Nabi itu, Pak, dosa diampuni, Allah cinta. Ngikuti artis Korea misalkan. Ngikuti tokoh siapa gitu, sepak bola yang belum tentu mulia kan, bukan dapat ampunan Allah, boleh jadi dapat murka Allah karena ngikutin yang diharamkan gitu kan misalkan, ya, dan nggak akan diampuni dosa gitu kan. Tapi ngikutin Nabi itu jelas. Ittiba kepada Nabi itu Allah cinta dan dosa diampuni, ya. Yang terakhir ya karena waktunya nih, bagaimana cara mencintai Nabi yang mulia? Yang keempat, cara mencintai Nabi itu ya sebut namanya sebanyak-banyaknya lewat sholawat. Seseorang yang cinta kepada seseorang pasti dia banyak menyebut namanya, dan ketika menyebut namanya atau ketika mendengar disebut namanya, dia hati itu beda, bergejolak gitu. Nah kalau sudah begitu tuh Masya Allah itu sudah luar biasa, Pak. Senang sekali ketika disebut nama Nabi gitu kan, banyak menyebut nama Nabi lewat sholawat. Ya, tentu bersalawat yang benar, karena kita hidup pun di zaman fitnah juga sekarang ini, Pak. Sholawat diiringi musik koplo, jara roger gitu kan, aduh naudzubillah. Dan dia ngaku cinta Nabi gitu kan, lewat sholat, nggak sholat, Pak. Perayaan maulidnya sampai ke malam, wah subuh nggak sholat. Nah, ini kan cinta yang keliru, betul tidak? Ya. Banyak yang begitu di masyarakat kita ini gitu kan. Nah, jadi itu bukan cinta kepada Nabi yang begitu. Ya. Nah, jadi perbanyak sholawat dengan tuntunan Nabi yang benar. Dari mulai cara bersolawatnya yang dibacanya harus, ya, harus. Bukan tidak boleh kita bersenandung, silahkan dengan yang benar. Tapi kalau sudah, ya,
diiringi musik, segala roge, segala macam gitu kan. Nauzubillah min ikhtilat lagi perempuan gitu kan. Nah, ini sudah menyimpang. Hati-hati gitu ya. Nah, itu cara mencintai Nabi yang mulia, Pak. Terutama di hari Jumat. Jumat baik malam Jumat tuh Jumat siang harinya. Ya minimal di pagi sore ini kan 10 kali kita baca. Nah, itu sebanyak-banyaknya lah silakan. Ya. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi dengan mana yang kita sudah pahami. Salawatnya Allah dan malaikat kepada Nabi. Tapi kalimatnya menarik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dasar sekali, Pak. Sebut nama Nabi sebanyak-banyaknya. Dengan cara yang benar maka bertambah kecintaan kita kepada beliau ya. Allah alam bisawab. Sudah jam 6 kurang 5 menit ya. Kita berharap dengan tema ini kita benar dalam mencintai Nabi yang mulia. Sebenarnya ada satu pembahasan lagi ya konsekuensinya ya. Cuman kita buka dulu dialog deh. Kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian tentang hakikat mencintai Nabi, keutamaan dan cara mencintai Nabi yang mulia dengan benar ya. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing menambahkan silakan. Allah a'lam bishawab. Bismillah. Waalaikumsalam. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi kalau misalkan kita ada orang yang kita hormati, misalkan ada orang yang kita dihina kemuliaannya sama orang tua ya, Iya. kita pasti akan bereaksi, Betul. melawan apa yang maksudnya Iya. merendahkan kehormatan, mungkin sampai ya terakhir lah gitu ya. Iya. Nah, di barat ini kan kita sering lihat kasus-kasus bagaimana karikatur yang menghina Nabi. Betul. Nah, sampai ada kasus yang menghina itu dibunuh gitu. Iya. Saking orang itu mencintai Nabi kayaknya. Bagaimana sikap seperti itu, tindakan seperti itu sampai membunuh Ustaz? Karena dengan alasan membela kehormatan Nabi. Baik. Ya, bagaimana hukumnya ya, membunuh penghina Nabi sebeda pun dibunuh ya. Ya tadi saya katakan. Itulah makna dari mencintai Nabi. Nabi lebih kita cintai dari apapun juga, termasuk dari dirinya sendiri. Itu tuh begitu, aplikasinya begitu, Pak. Sejarahnya banyak sekali, Pak. Kisah-kisah begini banyak sekali, Pak. Di zaman Nabi gitu kan. Ya. Tadi saya katakan para sahabat tuh lihat. Ya, ketika Nabi dihina, Nabi dicaci itu luar biasa. Ya. Jadi baca sirah Nabi itu harus utuh, Pak. Jangan melulu Nabi itu pemaafnya saja yang dibaca gitu. Seakan-akan Nabi itu kalau dihina diem gitu ya. Sahabat terdiam udah ada. Ya, Nabi itu akan berkurang kemuliaannya kan kadang begitu. Itu orang liberal tuh begitu sekarang itu. Ya tadi saya katakan ada yang ekstrim mengagumkan, ada yang merendahkan gitu. Sampai dihina pun ya udah. Ngapain Nabi itu mulia dan juga akan binasa. Ya emang bener. Tapi kan iman itu kan buat kita ini kan di pertanyaan kita nih berbuat apa? Ketika Nabi dihina, orang tua dihina aja kita nggak terima. Dan Nabi dicaci maki, pasti orang yang menghina Nabi itu akan binasa, pasti itu. Cuman kita kan diuji, Pak. Kayak sekarang lah contoh tentang Gaza, Palestina. Maka tadi ya di antara konsekuensi mencintai Nabi itu apa? Tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apapun yang Nabi sampaikan. Gak boleh ada keraguan, Pak. Itu iman. Nah kayak sekarang nih Gaza kan ujian buat kita kan. Kita mau yakin mau tidak bahwa yang menang tuh muslimin.
Pasti itu. Karena kita diuji kan, ini di persimpangan iman kita diuji, Pak. Karena melulu yang kita lihat berita itu kan pembantaian, perang terus begitu. Kita tidak tahu dahsyat perjuangan para mujahidin kan. Setahun. Dahsyat sekali, Pak. Tangguh mereka itu. Kalau ingin tahu jihad seperti apa dahsyatnya, Pak. Kan ada games paintball itu ada kan. Pakai apa namanya yang dari cat itu kan ininya peluru itu. Tapi lumayan ditembakkan kalau kena kan itu beres gitu. Kalau kita pakai rompi itu kena nggak pakai rompi baju gitu, lumayan itu ada pengaruhnya beres. Saya belum lama dengan santri di Cikole, Lembang. Setengah jam aja, Pak, setengah jam. Pakai helm bakal ini tuh. Itu. Ya, banyak kata kan ada 2 regu kan. Gulitikan geus kumaha, gulitikan asup ke sungai itu kan. Wah, ditembak setengah jam capek loh, Pak. Menghindar nggak boleh tembak pakai itu. Saya kena tembak 3 kali, Pak. Baruh lumayan. Kenanya juga bisa bukan kena rompi lagi, kena yang misalnya pakai celana. Bahkan udah tebal tuh. Celana PDL itu kena. Waduh. Dengar tiba-tiba genek gitu ya, lumayan. Setengah jam, Pak. Lah ini setahun. Yang dihadapi tank. Sawat. Dahsyat sekali itu. Makanya kita ini sangat kasihan kepada orang-orang yang ngomentari perjuangan di Gaza dengan komentar yang terlalu cepat menyimpulkan. Dia nggak punya informasi, termakan oleh opini yang menyesatkan. Sampai menuduh yang bermacam-macam kepada para mujahidin. Kan ngeri sekali, itu berat itu di sisi Allah pada menjawab itu. Ya, membenarkan, kita yakin Nabi yang akan menang. Ya. Nah, itu kita tuh membaca sejarah banyak sekali, Pak. Bapak bisa ngecek ya di internet coba. Jadi ini ada seorang yang dihukum mati di Pakistan. Namanya Muhammad Mumtaz gitu ya, dihukum mati. Kenapa? Karena dia seorang pengawal para pejabat lah. Kita pakai polisi begitu. Tapi dia itu orang terkenal, dia orang yang agamanya bagus sekali gitu. Nah, ada salah seorang pejabat yang kalau ngomong itu pasti dia menghina Nabi, Pak. Merendahkan Nabi gitu. Kadang-kadang orang liberal. Berkali-kali diingatkan, enggak, tetap juga tidak mau bahwa bicara begitu kepada itu ada konsekuensinya membatalkan iman gitu. Ya orang liberal mana takut digituin, enggak ada yang takut diancam gitu, malah kita dicemoohnya gitu. Ya. Karena dia kesel, dia marah, ditembak sama dia tuh. Menghina Nabi terus, menghina, tembak sama dia, Pak. Dia tahu konsekuensinya dan dia dihukum mati kan. Dia enggak lari, Pak. Ketika akan dikubur jenazah Muhammad Mumtaz ini, Pak, subhanallah, itu penuh sekali itu. Di Pakistan, di Karachi itu penuh sekali, Pak. Penuh sekali orang datang untuk memakamkan jenazah beliau. Dan kelihatan dari mukanya itu tersenyum gitu ya. Kan kalau di luar itu kalau jenazah itu tidak ditutup. Jadi kelihatan. Sampai kemudian sampai mukanya nggak ditutup, Pak, subhanallah, karena kata mereka ini syahid ini gitu, membela Nabi syahid ini gitu, ada tutup wajahnya dibuka gitu. Ya, itu yang terbaru kalau nggak salah tahun 2020-an lah, di masa belum lama gitu ya, kalau tidak salah itu masih baru itu. Dan kisah begini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Itulah iman. Apa dibenarkan? Dibenarkan. Itulah iman. Tapi kalau orang-orang yang ekstrim, yang merendahkan Nabi, orang liberal, ya ngapain bela Nabi? Nabi nggak usah dibela. Nah kan gitu kan, sering gitu kan? Kayak orang bela Islam tuh. Kok Islam dibela? Ngapain bela Islam? Islam tuh udah mulia, udah. Gitu kan? Kalian yang harus dibela. Nah itu pola pikir itu sekarang muncul gitu. Itulah orang-orang liberal tuh begitu pemikirannya. Orang beriman nggak begitu, Pak. Buktikan mana cinta kita. Makanya dari gampang. Oke, kalau orang tua kamu dihina gimana? Apa sama juga? Ngapain dihina? Ngapain dibela orang tua? Gitu kan?
Berani begitu. Orang tua kita lah direndahkan, orang tua kita loh Pak. Ya entah ibu atau bapak kita. Kita marah tidak? Orang tua kita Pak. Marah tidak? Marah Pak. Mungkin kita lawan, kalau perlu nyawa pun kita korbankan. Kurang ajar kamu menghina orang tua saya. Marah kita Pak. Kan tadi cinta kepada Nabi harus lebih kan? Harus lebih daripada cinta kepada orang tua, anak-anak kita sendiri, seluruh manusia bahkan terhadap diri sendiri. Lihat mereka mengorbankan bagaimana Pak. Maju ini ringan gitu untuk membela Nabi itu. Sekalipun harus hilang nyawa, dilakukan. Nah, itulah iman. Itulah iman gitu. Apa dibenarkan? Dibenarkan. Kalau ingin membaca lebih panjang ada kitab namanya Asy-Syifa. Qadhi Iyad. Asy-Syifa itu ditulis karena banyak kasus penghinaan kepada Nabi. Ini ulama dari Andalus. Qadhi Iyad. Kitab Asy-Syifa namanya. Dulu terjemahkan udah lama sekali, sekarang udah nggak ada lagi. Saya masih punya tuh terjemahannya tuh. Tebal sekali. Namanya Asy-Syifa. Jadi bagaimana mencintai Nabi dan kisah-kisah banyak sekali, Pak. Itu ditulis buku itu karena memang ya jadi orang yang menghina Nabi itu bukan baru gitu. Setiap masa itu ada saja gitu. Itu ujian buat kita gitu. Ya bahkan di zaman Nabi yang mulia ketika masih hidup juga Nabi dihina udah biasa. Ya kan? Di zaman tabi'in udah banyak. Ya tadi itu Qadhi Iyad itu kan ulama abad ke-5 itu dia menyampaikan kenapa dia tulis kitab itu karena fenomena marak sekali penghinaan kepada Nabi itu banyak sekali. Dan orang Islamnya diam gitu loh, nggak berbuat, maka dia ceritakan hak-hak Nabi atas kita yang menjadi kewajibannya seperti apa. Itu bab cinta disampaikan. Saya tadi ceramah ini banyak mengutip dari buku itu, kitab itu. Jadi dibenarkan, bahkan itulah iman, Pak. Makanya yang terbunuh ketika membela Nabi sampai dibunuh dia, maka itu para ulama menghukumnya syahid itu. Syahid sampai, ya kan orang syahid itu kan udah, gak usah pakai kain kafan, biasanya gitu aja. Panggul Pak. Bukanya dibuka gitu kan. Allah alam begitu Pak ya. Allah alam. Masih ada yang lain tidak? Masih ada tidak? Bagaimana kedudukan istighfar dengan bersolawat? Mana yang harus didahulukan atau memang berbeda? Iya, jelas sekali Pak. Baik, terima kasih. Istighfar punya keutamaan tersendiri, juga sholawat sama juga Pak. Sampai doa kita itu tidak akan sampai ke langit kalau tidak bersolawat kepada Nabi. Urutannya gitu kan. Kita memuji Allah, bersolawat. Akhirnya doa dengan pujian kepada Allah, sholawat lagi gitu. Itu cara berdoa itu ada fikihnya itu. Artinya sholawat dalam kondisi tertentu itu ada keutamaan, dia amalkan. Istighfar juga sama, punya keutamaan tersendiri. Ya semuanya kita amalkan. Di rangkaian zikir pagi petang itu kan ada istighfarnya, ada sholawatnya, betul tidak? Ya begitu. Bapak lagi diem gitu kan ya diparesikan lah daripada nganggur zikir atau kita di mobil sedang macet, perbanyak istighfar. Kata Nabi yang mulia tuh kalimatani habibatani inda rahman khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Ada kalimat-kalimat yang kalau diucapkan itu Allah cinta, ringan di lisan, berat di dalam timbangan di akhirat. Itu banyak, di antaranya ucapan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Termasuk ucapan kayak istighfar, juga termasuk sholawat. Itu kan banyak keutamanya Pak. Berat nggak bersolawat, membaca? Berat nggak? Enggak. Ringan kan? Allah cinta tidak? Nanti bagaimana di akhirat di mizan? Memberatkan timbangan. Nah itu harus kita memahami yang seperti ini. Ini bagian dari ajaran agama ini, harus kita yakini. Ya, jadi peluang beramal itu banyak sekali Pak. Daripada diem gitu kan, lisannya diem, daripada diem nganggur lebar gitu kan, mendingan sholawat kepada Nabi, perbanyak. Ya, yang paling pendek Allahumma shalli wa sallim ala Nabiyina Muhammad, sudah itu paling pendek, cukup.
Ya, mau lebih panjang yang Ibrahimiyah kita baca. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Ya. Begitu ya. Jadi daripada nganggur mending baca sholawat. Nanti istighfar, dzikir gitu ya. Dan itu perlu pembiasaan. Nah, nanti kelihatan tuh ketika orang dapat musibah itu biasanya kelihatan yang dia ucapkan apa sih gitu. Kalau orang jarang zikir itu biasanya ketika dapat musibah kaget tuh yang keluar tuh kan macam-macam tuh, kebun binatang semua tuh disebut. Orang ahli zikir, ahli bersalawat, refleks aja. Astagfirullahaladzim, subhanallah itu refleks biasanya. Ada membiasakan lisannya. Begitu Pak ya. Allah a'lam bishawab. Cukup, baik, jam 6:10, mudah-mudahan berkah pertemuan kita. Sekali lagi mari kita cintai Nabi yang mulia dengan baik dan benar, Pak. Pahami ya manajemen cinta itu agar kita mulia dengan cinta dan kita mendapatkan keutamaan. Maka tadi ya, cintai Allah, cintai Nabi, jihad sebelum yang lain-lain. Nah, tema kita kan sekarang tentang cinta kepada Nabi, Pak. Pastikan kita mencintai Nabi, harus memiliki ilmunya, Pak. Cintai Nabi yang mulia karena tadi keutamanya luar biasa ya. Allah a'lam bishawab. Fa'tabiru ya udil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.